Oke, salam Brodok, ketemu lagi dengan saya Adi. Ini ya servisannya mixer Sound Queen. Nah, ini udah dioblok-oblok sama pemiliknya sendiri ya, karena kesusahan. Nah, ini rusaknya ya, itu seperti ini. Nah, ini sinyalnya menterlang yang sebelah kiri ya, yang kanan enggak. Ini katanya dicek sama pemiliknya itu bocor outputnya, katanya seperti itu ya. Outputnya bocor. Coba tes ya, cek aja. Dan cek pakai multi tester di outputnya itu bocornya seperti apa. Oke, saya hubungkan ke ground dulu. Ground, terus ini inputnya kaki 1, 3, 1, kaki 2 outputnya. Nah ini ya, oh ya lumayan besar ya, tapi lama-lama kurang. Oh nih stok saya. Oh ini juga bocor ya, ini kalau sebelahnya yang R nggak ada masalah, cuma yang kanan ini ya. Nah, tapi ini lama-lama turun ya, turun. Oke, ini saya bongkar dulu ya. Dulu ini pernah dioblok-oblok sama pemiliknya sendiri ya. Tanya pertama ada channel yang mati, satu mati udah bisa. Nah, ini sekarang oke, ini saya bongkar dulu ya, buka dulu terus dilihat seperti apa dalamnya. Oke, ini sudah saya bongkar ya. Nah ini ternyata udah pernah dioblok-oblok ya. Jumper untuk apa ini buktinya itu? Ini untuk apa channel? Oke, channel 78 ini 78. Oke ya, channel 78. Kenapa di jumper ya? Terus ini ya, nah ini pernah juga dioblok-oblok ya, resistornya. Oke, oke, mungkin cuma itu ya. Oke ya, ini yang sebelah bocor ya. Nah, bocor, ada stromnya. Ini kalau diurutkan ya, tadi saya urutkan outputnya kan di sini ya, berarti yang sebelah kanan ya kemungkinan ya. Yang sebelah kanan itu yang ini ya. Nah yang sebelah kanan, nah ini tinggal dicek aja ya bocor. Ini bocor karena sebelah ya, kemungkinan rusak IC-nya itu kecil. Kalau IC-nya rusak itu biasanya dua-duanya ya, kiri kanan ya. Kalau hanya sebelah aja, kemungkinannya komponen di sekitarnya ya, sekitarnya. Ini tinggal diurutkan aja ya. Dari sini ini kan outputnya ya, outputnya dia masuk ke kaki 7 ya, 7 ini op amp ya, serinya 4558 ya, 4558 itu outputnya kaki 7 dan kaki 1. Nah kalau kaki 1 ini diurutkan, dia dapatnya untuk outputnya yang sebelah mana ini. Kalau sini kanan kiri ya, soalnya yang sebelah sini. Kalau ini yang sebelah sini kaki 7 ya outputnya. Nah nanti tinggal dicek ya, apakah inputnya yang bermasalah ya, ataukah outputnya ya, rangkaian sini bermasalah atau rangkaian sebelumnya ya, yang sebelumnya. Oke, ini kita cek dulu ya, cek dulu, cek. Jadi nanti apakah inputnya yang bermasalah atau outputnya ya, tinggal kalian cek aja multitester ya. Dicek aja ya di kakinya pakai skala volt DC itu bocornya di mana. Op amp gini ya, tinggal tatik di op amp-nya aja ya. Oke, ini saya cari ground dulu, di sini aja groundnya. Kalian lihat jarumnya ya, ini outputnya kaki 2. Kalau cek itu kaki 2 ya, di kaki 2. Nah itu bocor ya, bocor. Ini juga bocor atau enggak ini? Nah ini juga bocor ya, kaki 3 nya juga bocor. Ini kalau yang dibandingkan dengan yang sebelah tuh kelihatan ya. Nah yang sini nggak bocor ya, kaki 2 nya nggak bocor. Ini dia bocor, bocornya minus ya, minus di sini tuh bocor ya. Nah bocor
Ini kita urutkan ya, urutkan kaki inputnya ya, input jadi yang masuk ke IC ini itu adalah kaki 5, 6, atau kalau yang sebelah sana itu kaki 23 ya, 23. Kalau di sini saya lihat itu kaki 5-nya dia dapat ground, berarti inputnya kaki 6 ya. Saya lihat di sini kaki 5-nya yang sini dia dapat ground, yang sini berarti inputnya kaki 6. Kaki 6 kita cek apakah ada kebocoran. Kalau kebocoran berarti kemungkinan masalahnya di inputnya ya, inputnya. Nanti kita urutkan lagi, dia dapat ini nih. Iya bocor. Oke, ini kalau saya bandingkan dengan yang ini, yang sebelahnya ya, yang sebelahnya nggak bocor sama sekali, ini bocor. Oke, ini harus diurutkan dulu ya, urutkan dia dapat oh berarti mah tinggi ya, sebelum resistor mah besar banget ya. Nah tuh, oke, posisinya resistornya sebelah sini aja. Ini kalau saya cek, ini saya balik aja nih karena minus ya bocornya ya. Besar banget ya ini. Misal pakai skala 12 saja dia bocornya besar. Nah di inputnya ya, jadi kemungkinan masalah di inputnya. Oke, ini saya matikan dulu. Inputnya sini ya, inputnya ya, nggak diurutkan ya, kaki 6 ya. Kaki 6 dia dapat ini, dapat C, terus di sini dia dapat resistor yang ada di sini. Nah ini kecil setelah masuk resistor, tapi sini belum resistor itu besar banget. Nah ini kita urutkan dia dapat inputnya kemana, larinya kemana. Nah itu nanti yang kita kotok ya, karena kalau di bawah soket kemungkinan soket ini ya, soket ini. Nah, kita coba saya tes dulu satu-satu, matikan dulu listriknya, kita urutkan. Oke, ini oke, ini ya, sini ya, sini berarti kalau diurutkan, oke dia dapat sini ya, dapat cek sini, sini. Ini ya kita harus urutkan lagi ya, ini ya, diurutkan jalannya, diurutkan satu-satu ya. Ini sini dapat, ini dapat apa nih, kita lihat soketnya. Oke, yang ini ya, nomor 2 sini kita urutkan di bawah potensio sini ya, berarti di bawah potensio jalurnya. Nah kalau bolak-balik emang gitu ya, agak ribet juga ya, jadi kalian harus urutkan mana yang kiranya. Oke, ini sini, berarti ini yang kanan kirinya sebelah sini ya. Coba saya tes dulu, betul enggak? Oke, betul, berarti ini yang kanan kirinya sebelah sini berdekatannya. Nah ini dia masuk ke IC sini. Oke, masuk ke IC sini ya. Oke, berarti ini sebetulnya udah betul ya, yang ngobrol kotak ya bagian sini. Ini resistornya kenapa ini chamber sini? Oh, harusnya ini resistornya ini, terus dia di chamber sini ya. Oke ya, sekarang tinggal kita cek di inputnya sini ya. Berarti kalau ini outputnya dia masuk ke kaki 1 ya, kaki 1. Kalau ini kaki 7, nanti kebalikannya ya. Oke, sekarang tinggal kita urutkan bagian situ ya, kotak bagian situ ya, kotak bagian situ, urut di IC nya ini ya. Kalau yang sebelah nggak bocor, yang sana bocor ya, berarti rangkaian sekitar situ aja ya yang kalian oprok-otok ya. Ini pulak balik masalahnya. Ini dapat apa lagi nih? Ternyata itu juga ya. Ntar saya urutkan dulu. Dapat ground mana? Ground inputnya mana? Ground dari kaki 1. Oke, ini saya cek lagi. Saya nyalakan lagi. Oke, saya dapatkan ground ke outputnya sebelah sini. Nah, bocor ya, lumayan besar ya, 12-an ya. Sekarang di inputnya, nah ini inputnya nggak ada masalah ya, input IC op-amp nya nggak ada masalah, outputnya yang masalah. Outputnya dia dapat ini. Oke,
Oke. Jadi kemungkinan sebelah sini ya, sementara sampai di sini dulu. Ini bagian sini. Ini coba saya ganti dulu ya diodanya, 2 buah diodanya ini. Ini kalau dites pasti normal ya. Biasa ya. Seperti ini penyakit ini emang angel kayak dioda. Ini cek normal ya diodanya. Diodanya kalau saya cek normal. Ini akan saya coba ganti dulu nih. Normal. Ada masalah. Tapi setelah terkena biasanya ya, bandingkan dengan yang sebelah. Oh ini nggak sama aja. Ini coba saya ganti diodanya dulu ya, 4148 biasanya. Tengok bro. Oh, latihan langsung. Terus ngel. Lemok bro. Kepre. Lihat. Acino. Mikir nyopot tewe nang utek mumet masuk. Sabar, ini ujian. Sabar. Ini ujian. Muka. Udah, tak terasa udah. Oke, wasnya. Oke, sudah coba saya ganti diodanya dulu ya. Paling gampang seperti itu dulu. Oke, ini saya nyalakan. Terus cek lagi apakah masih ada kebocoran. Wah, masih ya. Tapi penyebabnya biang keroknya itu lain ya. Oh, ini bocor ya sebelah sini. Oh lah, ini inputnya yang ini ya. Oh, inputnya yang ini bermasalah juga nih. Oke. Oke ya, bentar ya. Ternyata masih ya, masih bermasalah. Nah, ya harus diturunkan dulu ya.
inputnya mana ini, bawah situ berarti betul masuk guys, yang paling ujung itu masuk guys. Oke, ini ada C ya, C 2,2 mikro. Coba saya ganti dulu C nya ya. Mekanik emang Sabar, ini ujian. Nyopot gitu ya, ini ngopo, nyopot mekanik loh. Apa? Otomatis ya. Apa tuh ya? Kalau otomatis ya. Ini apa gede. Biru. Samanya cukup berang. Saya gede nih, saya gula. Nah, Jangan dewe. Mat, saya udah dewe. Oke, coba lagi ya. Wah, nyari kayak gini tuh emang seperti ini ya, gampang susah, tinggal mengurutkan aja satu-satu ya. Oke ya, sekarang tinggal tes lagi, kita cek lagi ya apakah masih bocor. Ganti karet mas. Wah, nggak masih ya. Wow, masih ya. Wah, ini ya. Wah, harus diurutkan dulu ya. Ternyata masih di sini masih bocor. Oke, ini akan saya urutkan lagi ya. Saya skip aja ya. Seperti ini memang ya, seperti gampang susah ya. Nah, ini ya, ini dapat apa lagi nih? Masuk sini, ini masuk mana ini? Oke, dari sini aja ini saya urutkan. Dia dapat ini IC dengan ini. Nah, dapat potensio. Oke, yang ini kemungkinan sebelah sini ya, channel sebelah kanan sini ya. Nah, berarti yang ini antara ini ya. Oke, di antara ini ya, 1, 2, 3 ini ya, IC ini ya, rangkaian sini ya yang bermasalah. Oke, ini saya upload dulu aja. Ini kalau saya video nanti durasinya lama karena ya kalau ngurutkan kurang lebih seperti itu ya. Bertahap dari sana ke sini, dari output kita cari sampai ke inputnya ya, atau bisa juga kalian dari inputnya ya, input yang masuk ke IC sini baru ke outputnya, bisa juga seperti itu, tapi saya biasanya ke output dulu ya. Saya cek ke sini. Nah, ini nanti coba saya cek dulu ya, ini juga pernah dionyok juga nih. Nah, berarti bagian sini saya cek lagi, ini nanti saya kembalikan dulu komponen aslinya. Oke, ini saya upload kodok dulu. Nah, saya skip aja untuk menghemat durasi. Oke, ini setelah saya upload kodok ya, lumayan lama karena penyakit seperti ini memang ya gampang susah, tapi ya banyak susahnya ya. Jadi seperti di awal tuh harus cek diurutkan ya, diurutkan mana penyebabnya. Nah, ini ya
ini saya juga ganti elko-nya ya, karena saya juga curiga kok ini kayak mecotot gitu ya, kayak elko bocor atau mau meletus ya. Kalian lihat, nah seperti ini. Jadi saya ganti juga, itu ternyata masih. Terus ya sini, jadi ini ya, ini IC ini yang sebelah kanan ya, kanan sini. Kalau di kamera ya ini sebelah kiri, kanan. Yang bermasalah itu yang sebelah sini ya, yang kanan ya. Kalau kita menghadap kamera ini yang kanan, kalau menghadap ke depan ya ini yang kiri ya. Nah ini coba saya putus jalurnya ya, ini IC nya yang ini saya putus. Setelah saya putus, tadi kan ngecek sini ya, cek sini, terus saya cut, saya cek terus di sini ya. Lanjutnya kan diurutkan, ini jatuhnya masuk sini. Nah ini setelah ini saya cut, saya potong jalurnya, ternyata normal. Normal, udah tidak ya bocor gitu ya, bocor. Dan saya obrol-kodok bagian sini ya, IC-nya sini, terus saya cut ini, ternyata masih, saya obrol-kodok itu masih. Sampai beberapa ini saya coba lepas IC-nya juga ya. Setelah saya ini lepas IC-nya nggak masalah, coba saya ganti IC-nya dengan yang baru, masih sama seperti itu ya, jadi masih bocor. Terus saya kembalikan ke IC-nya yang semula ya. Dan setelah itu saya obrol-kodok lagi. Ya sempat lama ya, karena nyoba-nyoba ya, ternyata ini bocornya nggak hanya di IC ini ya, ini IC ini juga bocor, ini juga bocor, ini juga bocor. Nah jadi saya curiga di IC nya itu. Setelah saya cek, ternyata power supply untuk IC nya ini bermasalah ya. Jadi di sini dia tidak dapat supply. Nah seperti ini ya. Ini kan IC-nya op-amp ya, 4558. Jadi kaki plusnya itu kaki 8, minusnya kaki 4 ya, kaki 4. Jadi minusnya kaki 4. Jadi setiap kaki itu harusnya kalau kita cek IC-nya, kaki 8 IC-nya itu semua ya terhubung ya, terhubung. Kaki 4-nya juga terhubung ya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Jadi ini yang bermasalah ini ya, ini ya, yang ini normal. Nah ini saya cek ya. Oke, kalian perhatikan jarumnya ya. Ini saya cek untuk minusnya ya, kaki minus ini IC ini. Nah itu jarumnya bergerak ya, ini enggak zero, saya zerokan dulu, nolkan dulu ya. Udah. Nah ini terhubung. Sekarang dengan IC yang rangkaian bermasalah tadi terhubung ya, baik percananya dia juga terhubung ya. Ini kaki kebalik ya. Nah ini terhubung, tapi untuk plusnya itu tidak terhubung. Nah ini saya kasih contoh antara IC ini dengan ini ya, yang tidak bermasalah. Nah ini terhubung dengan yang tidak bermasalah. Ini terhubung ya. Sekarang IC yang rangkaian bermasalah tadi, yang bocor tadi, ini saya cek dia nggak terhubung sama sekali, jarumnya nggak bergerak sama sekali, bergerak hanya sedikit ya, kecil. Oke, ini biar lebih jelas lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, di kaki 8-nya ya, jarumnya nggak bergerak sama, tidak bergerak sama sekali. Tapi di 4 IC ini kalau saya hubungkan dia bergerak ya, jadi terhubung. Kenapa 4 IC ini bermasalah? Saya cek itu bocor semua. Ternyata yaitu supply-nya dia tidak terhubung. Nah setelah saya urutkan, nah ini letaknya itu di bawah potensio ya, di sini ya. Jadi di sini, nah di sini ya, di bawah potensio ya, potensio. Nah ini jalur plusnya itu ini. Nah yang ini jalur plusnya ya. Nah ini jalur plusnya. Nah, ini jalur plusnya ya. Nah ini ketika saya cek ya, kalian perhatikan ya, ini nggak ada yang jalur putus atau apa ya, normal semua ya, normal. Oke, sekarang ketika saya tes ya, saya tes ini. Nah ini mempadaki gondrong, tak bantuan sebentar biar saya sambil nyoting gondrong. Ini gondrong.
Nah ini plusnya sini ya, kalau dudukkan dapat sini. Nah ini tolong pegang sini Om di gondrong. Nah tahan situ, nah, biar saya bisa ngasih ya sampai itu ya. Ini jalur plusnya nih, ini kalau saya tes ya itu tidak terhubung sama sekali. Nah, tidak terhubung ya. Nah ini coba saya kerok sedikit ya, saya tes ya, saya tes. Nah, bentar. Nah tuh ya, bisa kalian lihat terhubung ya, padahal ini satu jalur ya, ini masih satu jalur ya, tapi tidak terhubung, jadi putus di sini ya, nggak kelihatan ya. Nah itu yang bikin pusing itu seperti itu ya, bisa kalian perhatikan, ini kelihatannya nggak putus jalurnya normal, tapi ini padahal tidak terhubung, karena ini saya kerok, saya tes itu terhubung ya. Nah, masalahnya di sini ya, biang keroknya itu. Ini karena posisinya di bawah potensio ya, jadi ya sulit juga ya. Mencarinya itu ya juga mumet juga, karena saya cek. Nah ini setelah saya kerok baru ketahuan ya, tuh dia tidak terhubung. Nah, ini nggak terhubung ya, setelah dikerok ini juga mencurigakan, saya kerok juga nggak masalah seperti ini. Nah setelah dikerok seperti ini baru ketahuan ya, jalurnya ini tidak terhubung atau putus. Putus ya. Nah ini tinggal dihubungkan aja ya, tinggal ambil kabel ya, kabel. Tapi ini nanti yang bawah sana terhubung atau enggak nanti kita cek. Kalau enggak ya jumper langsung aja pakai kabel ya, tinggal jumper aja sini. Jumper aja kabel dulu untuk jumper ya. Nah seperti ini. Saya juga udah koplok-koplok sana sini ya, coba ganti, coba lepas IC-nya, saya ganti IC-nya, itu sama aja bocor. Jadi memperbaiki kayak gini harus teliti ya, teliti, harus cermat, paling tidak ya kalian harus tahu IC op-amp itu basicnya seperti apa, supply-nya seperti apa. Nah itu akan mempermudah ya, karena IC op-amp itu IC standar ya yang dipakai ya, kan ya 4558. Nah, banyak juga setnya ya, setnya banyak. Nah, ini. Oke, sekarang ini kalau yang bawah ini saya kurang tahu karena saya kerok itu putus ya. Coba saya cek lagi yang bawah sini. Oke, udah terhubung ya. Oke ya, cek nanti tester IC yang ini dengan ini. Nah terhubung ya, nah terhubung ya, udah terhubung semua. Tadi nggak terhubung, sekarang udah terhubung. Nah, sekarang tinggal nyoba aja ya, nyoba kita cek ini potensinya belum saya pasang, nanti aja. Nah, ini juga nanti saya cek ini juga ya, kenapa ini chamber juga, apakah ada masalah di situ. Kalau ada ya nanti saya perbaiki sekalian, tapi ini fokus ini ya, yang terpenting tuh yang rusaknya itu. Oke, ini saya colokkan sapanya dan kita intip. Nah bisa kalian lihat sudah tidak bocor lagi ya, sinyalnya ini sudah normal ya. Nah seperti itu ya, sudah normal. Sekarang memastikan ya, pastinya udah nggak bocor ya, pastinya ya. Nah, bisa dicek aja ya pakai multitester, cek aja di outputnya ya, di outputnya itu seperti ini, outputnya yang kaki sini ya udah nggak bocor ya. Ini memang seperti ini karena dia ground. Nah nggak bocor, udah nggak bocor. Nah, udah nggak bocor. Oke, ini saya akan coba dulu ya. Saya akan coba dulu. Jadi ini saya pasang dulu potensionya ya, potensionya saya pasang ini karena ada kabel yang lepas juga, ini lepas, ini juga pas ya. Nah, setelah itu baru saya coba ya, saya rapikan dulu potensionya karena seperti ini juga pernah dioplok-oplok potensionya.
Udah oke. Oke ya, ini udah oke semua ya, udah sip, mic-nya juga udah sip, tes 1 2 3 cek, tes. Nah, udah jadi ya, cuma ya ini untuk potensinya saya tidak bisa perbaiki, jadi ganti cuma ada ini yang pendek, nggak ada yang panjang, nggak masalah lah. Ini ya, cuma proses pengecekannya yang agak rumit ya, seperti kasus ini ya, sinyalnya mentok ini ya, over clip ya, sampai mentok itu. Itu ternyata ya setelah saya upload ya, prosesnya ya, pengurutannya ya, kalau saya biasanya itu dari outputnya terus kemana dia sampai bagian mana yang kira-kira menjadi biang keroknya ya, jadi terus saya cut. Kurang lebih seperti itu, saya cut, baru ketemu penyebabnya ya memakan waktu cukup lama juga ya, karena saya cek satu-satu, saya coba lepas IC-nya, ganti IC-nya, sama aja. Giliran sudah jadi ya, udah nggak overclip, suaranya kecil. Terus saya ganti ya, IC bagian outputnya ternyata juga bermasalah ya, mungkin masalahnya di situ juga ya, udah bermasalah. Saya ganti, sampai sempat saya ganti elko-elkonya ya, karena ya kalau saya pribadi kok kelihatannya seperti mencurigakan ya, karena bagian bawahnya ini seperti apa, udah melendung gitu ya, seperti melendung ya. Nah, ternyata apakah memang seperti ini, saya ganti juga yang baru, masih seperti itu ya. Prosesnya yang jelas harus telaten ya, harus telaten satu-satu ya, karena memang mixer itu ya dibilang gampang ya susah, dibilang susah ya gampang ya, tapi yang penting stepnya kalian harus memilah tiap bagian ya, jadi harus dipilahkan dulu tiap bagian, jadi sampai ketemu bagian mana yang mencurigakan. Nah, misalkan setiap channel ada yang mati ya, ada yang mati satu, itu kalian urutkan aja ya dari inputnya ya, misalkan dari inputnya kalian dudut diurutkan sampai bagian mana dudutnya itu bunyi, misalkan bagian kontrolnya ini, filternya ini kalian dudut, oh bunyi, bagian inputnya nggak bunyi, kalian ketuk bagian inputnya ya. Kalian telusuri ya bagian input sampai ke sini, terus sampai ke masuk ke masternya ya, sampai masuk ke masternya diurutkan aja ya. Nah, jadi didudut aja bagian mana yang nggak bunyi, bagian situlah yang jadi biang keroknya ya. Biasanya seperti itu, kalau saya prosesnya seperti itu ya, proses pengecekannya mungkin bisa dilihat di video saya sebelumnya, nanti saya taruh di akhir video ya, kalian lihat aja di ujung sini atau ujung sini ya. Memperbaiki mixer yang channelnya mati ya, lebih seperti itu, stepnya seperti apa, pengecekannya bisa kalian lihat nanti, atau kalian lihat aja langsung di video saya yang memperbaiki mixer ya, ada di situ, ada step-stepnya pengecekannya ya. Mungkin sampai di sini dulu ya, ini durasinya mungkin udah lama. Kalau suka videonya silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike, share biar bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam obrol kodok.